Hai, jumpa lagi ya Sobat Rebahan. Kali ini kita akan suguhkan alur film dari kisah nyata seorang gadis yang belum genap usia 18 tahun disekap dan menjadi budak nafsu. Ingat, konten ini mengandung spoiler, jadi bila Sobat Rebahan ingin menonton full versi dari film ini, silahkan skip video ini. Oke, langsung di scene pertama. Kita disuguhkan dengan adegan kepanikan kedua orang tua di dalam sebuah mobil yang melaju menuju sebuah rumah sakit. Dengan cepat para petugas rumah sakit pun memberikan pertolongan pertama pada Mary, seorang gadis yang lagi kambuh penyakitnya. Dan kemudian mari kita lanjutkan keseruan film yang diadopsi dari kejadian nyata ini, diproduksi pada tahun 2021 yang berjudul Girl in the Basement. Alur berubah ke 20 tahun sebelum kejadian. Pada suatu malam, sebuah keluarga, ayah, ibu, dan kedua putrinya yang sedang makan malam bersama, ngobrol dengan penuh kehangatan. Don sang ayah yang tegas, Rini ibu yang sangat penyayang dan penuh perhatian, Amy anak pertama yang hari ini sedang liburan dari kampusnya, dan Sarah gadis bungsu dalam keluarga yang belum genap 18 tahun, berjiwa pemberani, pembangkang, dan nekat. Di sela-sela makan malam mereka, Sarah meminta izin kepada Don, yaitu ayahnya, untuk pergi ke sebuah pesta. Tapi dengan tegas Don tidak mengizinkannya karena sikap Sarah yang kurang sopan kepada orang tua dan selalu membangkang. Dengan marah, Sarah pun meninggalkan meja makan menuju kamarnya. Tapi Sarah yang berjiwa pemberani itu lompat lewat jendela dan menemui Chris, pacarnya yang sedari tadi sudah menunggu di pinggir jalan dekat rumah Sarah. Dua remaja yang lagi kasmaran ini pun melaju membelah malam, melepas rindu berpelukan di atas motor Chris. Sementara di rumah, Rini sang ibu mencoba mengetuk kamar Sarah, ingin menenangkan anak gadisnya itu. Tapi Don sang ayah juga ikut menggedor pintu. Karena tidak ada jawaban dari Sarah, Don pun membuka kamar Sarah memakai kuncinya, dan betapa kagetnya mereka karena kamar Sarah sudah kosong. Di tempat lain, Sarah dan Chris lagi asik menikmati pesta para anak muda di lapangan pinggir hutan. Sarah dan Chris pun menjauh dari keramaian, duduk mesra berdua. Kemudian Chris menyanyikan lagu ciptaan sendiri untuk Sarah, lagu yang begitu indah dan romantis, lagu yang mengiringi malam semakin syahdu dan berakhir pada adegan pengencorotan. Pagi pun menjelang, Don yang sangat marah sudah menunggu Sarah di depan pintu rumah dan semakin marah melihat Sarah yang diantar Chris dengan motornya. Sarah yang akan masuk rumah kembali lewat jendela ditegur oleh Don. Terjadi kembali pertengkaran hebat antara mereka. Sarah mengancam dalam beberapa bulan setelah dia genap usia 18 tahun, dia akan meninggalkan rumah. Don pun bersikeras selama masih dalam rumahnya, semua harus mengikuti aturannya. Untunglah Rini sang ibu datang dan pertengkaran pun usai. Adegan pun kemudian berlangsung di kamar Sarah. Amy, Sarah, dan Rini yang lagi ngobrol sesama perempuan yang penuh kehangatan. Sarah menceritakan keinginannya setelah usia 18 tahun akan meninggalkan rumah ke Florida dan keliling dunia. Sang ibu Rini dan sang kakak Amy pun merestuinya. Tapi tanpa mereka tahu, Don di balik pintu sedang menguping pembicaraan mereka. Don pun marah. Don sang ayah kemudian menuju sebuah pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah, dan kuncinya hanya dia yang pegang. Sesampainya di ruang bawah tanah, Don duduk menahan marah hingga matanya tertuju ke arah lemari besar di salah satu dinding ruang bawah tanah itu. Don pun menggeser lemari itu, membuka pintu rahasia di belakang lemari dan memikirkan suatu rencana. 3 bulan berlalu, ulang tahun Sarah tinggal beberapa hari lagi, sedangkan Don semakin sering berada di ruang bawah tanah merencanakan sesuatu. Pagi itu Sarah lagi teleponan dengan Chris saat Rini pamit ke supermarket. Melihat Rini sudah pergi meninggalkan rumah, Don pun mendatangi Sarah, meminta bantuan Sarah untuk mengangkat sebuah kotak yang mau dibawa ke ruang bawah tanah. Tanpa curiga sedikit pun, Sarah membantu ayahnya itu mengangkat kotak dan menuju ke ruang bawah tanah.
Sampai di ruang bawah tanah, Don menggeser lemari di salah satu dinding, membuka pintu rahasia pertama. Don pun mengajak Sarah mengangkat kotak itu memasuki lorong menuju pintu kedua. Don membuka pintu kedua dan sampailah mereka di sebuah ruangan rahasia bawah tanah yang pengap tanpa jendela. Sebuah ventilasi sirkulasi udara ada di pojokan ruangan, dan tiba-tiba Don mengunci Sarah dalam ruangan rahasia bawah tanah yang kedap suara itu, kemudian meninggalkannya. Sarah pun panik, teriak-teriak memanggil ayah dan ibunya. Karena panik, Sarah mencoba membuka pintu dengan password asal-asalan, dan ketika 3 kali salah, power listrik dalam ruangan itu pun mati, mematikan juga lampu dan sistem ventilasi udara. Kemudian ruangan pun menjadi gelap dan pengap. Malam pun datang. Rini begitu gelisah mendapati Sarah yang belum juga ada di rumah. Dia pun menelepon Chris dan polisi serta teman-teman Sarah. Namun Sarah seperti hilang ditelan bumi. Sementara di ruang bawah tanah, Sarah terus mencoba membuka pintu, tapi dengan pin yang salah, lagi-lagi lampu dan ventilasi pun mati. Alur berjalan ke hari keempat. Melihat Don yang masuk, Sarah segera mendorong Don dan lari ke lorong jalan keluar. Namun sayang, di pintu kedua Sarah tidak bisa membuka pintunya, dan Don pun menyeret Sarah kembali ke dalam ruangan. Don menjelaskan bila ini semua terjadi karena akibat dari semua pembangkangan dan sifat melawan Sarah. Dan saat masih melawan, Don pun menampar Sarah. Setelah itu, perbuatan bejat biadab Don, sang ayah kepada Sarah putrinya sendiri itu pun terjadi untuk pertama kalinya. Sementara itu di dalam rumah, polisi sedang mengumpulkan berbagai data dari Rini dan Amy. Don pun masuk dan mengatakan pada polisi bahwa Sarah memang sudah biasa kabur dari rumah karena tas besar dan beberapa baju Sarah juga turut menghilang. Polisi pun meminta kontak Chris, pacar Sarah, untuk mencari petunjuk. Don pun kembali mengatakan ke polisi tentang rencana Sarah untuk keliling dunia. Polisi pun meninggalkan rumah mereka dan menarik kesimpulan bahwa Sarah melarikan diri dari rumah. Rini pun menjadi sangat sedih. Seminggu berlalu, Sarah masih terus berusaha teriak meminta tolong, mencari-cari barang yang bisa dimanfaatkan di antara makanan-makanan yang disediakan oleh Don. Di sela keputusasaannya, terngiang kenangan indahnya bersama Chris tentang indahnya masa depan, berpetualang keliling dunia, terutama Florida. Lirih Sarah berdendang, lagu indah dan romantis ciptaan Chris untuknya. Pagi ini Chris datang ke rumah Sarah dengan membawa sebuah hadiah untuk Sarah. Di halaman dia disambut oleh Don yang lagi memotong rumput halaman. Chris menanyakan kabar Sarah. Dijawab oleh Don dengan sebuah kebohongan bahwa Sarah telah lari dengan Steve, yaitu teman kecilnya. Mereka lari ke Florida dan menjadi pelayan di sana. Chris yang mengetahui Sarah memang sangat ingin ke Florida pun pulang dengan kecewa. Hari ke-21 Sarah di dalam ruangan bawah tanah pun tiba. Hari ini spesial karena hari ini adalah hari ulang tahun Sarah. Don masuk membawakan kue dan lilin untuk merayakan ulang tahun Sarah. Ia kembali menegaskan, apapun yang Don katakan, Sarah harus mengikutinya. Itulah anak yang berbakti. Kemudian Don memberi hadiah Sarah gaun merah yang seksi. Selanjutnya perbuatan bejat Don ke putrinya itu pun terus-menerus terjadi hingga Sarah pasrah menjadi pemuas nafsu kebejatan ayahnya sendiri. Sejak saat itu, Don pun tidak mau dipanggil ayah, dia mau dipanggil Don. Don menegaskan kembali bahwa ketika Sarah melakukan sesuatu untuknya, dia juga akan mengabulkan satu permintaan Sarah, kecuali keluar dari tempat itu. Kemudian Sarah pun meminta jam dinding. Hari ke-38, dari penutup kaleng-kaleng makanan, Sarah punya ide untuk melukai Don. Sarah pun membuat layaknya senjata dari penutup kaleng-kaleng makanan itu. Saat Don datang, Sarah pun menyerang Don memakai senjata buatannya. Namun dengan cekatan, Don pun menangkisnya. Don tahu karakter Sarah sejak dia masih bayi. Adalah anak yang egois dan tidak hormat pada orang tua. Don memukul Sarah dan lagi-lagi Sarah menjadi tempat pemuasan nafsu bejat Don. Keadaan itu terus berlangsung hingga 1 tahun berlalu. Kehamilan Sarah sudah saatnya untuk melahirkan. Saat ketuban mulai pecah, Sarah pun membaca buku petunjuk untuk melahirkan. Dan meskipun dengan susah payah, akhirnya Sarah berhasil melahirkan sendiri anak perempuan pertamanya yang dia beri nama Mary. Tahun keempat pun datang. Rini sang ibu masih sangat merindukan Sarah, anak gadisnya.
Sedang di ruang bawah tanah, Mary sudah besar dan Sarah sudah kembali hamil anak kedua. Kini Sarah sudah mulai menerima keadaan bagaimana bersikap sebagai istri agar Mary, anak gadisnya yang sakit asma itu, bisa disayang oleh Don. Natal pun datang dan sebagai hadiah Don membawakan TV untuk Sarah dan Mary. Mary yang belum pernah melihat TV itu pun begitu keheranan. Malam itu mereka begitu bahagia menonton TV berdua. 7 tahun berlalu hari ini asma Mary kambuh, tapi Don hanya membawakan obat asma untuk orang dewasa. Hingga pertengkaran kembali terjadi. Michael, adik Mary, pun menangis. Saat Mary sudah membaik dan akan tidur bersama Michael, Mary meminta Sarah, ibunya, untuk mendongeng. Lalu Sarah pun mendongeng tentang putri yang dikurung sang raja dan Pangeran Chris yang sangat dia cintai. Dan ketika Sarah menyanyikan lagu ciptaan Chris untuknya, Mary dan Michael pun terlelap. Sementara di luar, Chris kembali mendatangi rumah Sarah, mencoba mencari-cari tahu tentang Sarah. Tak sengaja dia bertemu Amy, kakak Sarah. Amy pun menyampaikan kecurigaannya kepada Don yang mungkin sudah berbuat sesuatu kepada Sarah. Hari terus berlalu, Sarah kembali hamil. Di saat bersamaan pula, Mary ingin banyak tahu tentang dunia luar. Dan dengan sabar, Sarah menenangkan juga memberi pengertian kepada Mary yang sudah beranjak besar. Tak bosan-bosan Sarah membuat permainan agar anak-anaknya tidak kembali mengungkit dunia luar dan ingin keluar dari tempat itu. Di atas pertengkaran Don, Rini, dan Amy tentang pencarian Sarah kembali terjadi. Don yang mengejar Rini tak sengaja menjatuhkan kunci ruang bawah tanahnya di sofa. Amy pun mengambilnya dan masuk ke ruang bawah tanah. Dia amati sekeliling mencari sesuatu yang mungkin jadi petunjuk kemana Sarah. Sementara di balik lemari, di ruang rahasia kedap suara, Sarah berjuang untuk kelahiran anak ketiganya. Tak lama, Don memergoki Amy, memarahi dan kemudian mengusirnya. Di dalam, Sarah telah melahirkan anak ketiganya dan diberi nama Thomas. Sarah memujuk Don untuk membawa Thomas ke atas agar dibesarkan oleh Rini, karena tempat itu terlalu sempit untuk mereka berempat, dan agar Sarah bisa memberi perhatian lebih juga kepada Don. Tapi itu hanya tipuan Sarah. Setelah bayi Thomas pagi-pagi disimpan di depan pintu rumah Rini, Rini pun keluar melihat bayi itu membaca surat dari Sarah untuk merawat Thomas, karena Sarah dan pacarnya tidak ada waktu untuk mengurus Thomas. Don yang menyaksikan itu tersenyum karena rencananya berhasil. Rini yang sangat bahagia mengetahui bahwa Sarah masih hidup, sangat bahagia. Dia segera menggendong Thomas. Sayang sekali Rini tidak melihat surat lain yang terlipat kecil di bawah bayi Thomas. Dan lebih sialnya lagi, Don yang melihat surat itu. Don pun membawa surat kecil itu ke ruang bawah tanah. Surat yang bertuliskan, "Ma, saya ditawan di ruang bawah tanah, panggil polisi," dan penyiksaan pun kembali terjadi. 14 tahun berlalu, Mary menginjak remaja, begitu juga dengan Michael, tapi karena tidak terkena sinar matahari, pertumbuhan mereka sedikit terhambat. Sedangkan Sarah hamil lagi anak yang keempatnya. Hari itu, Don membawakan make up untuk Mary. Mary pun memakainya. Don yang berkelainan jiwa itu menatap Mary dengan tatapan mesum. Anak sekaligus cucunya itu pun akan diembatnya. Dasar orang sakit jiwa ya sobat rebahan. Melihat itu, Sarah pun membentaknya, membuat Don marah. Meninggalkan ruangan dengan mematikan listrik. Sumber udara dari kipas ventilasi pun berhenti. Dan Mary yang punya sakit asma itu kembali sesak nafas. Hari ini hujan begitu deras, 17 tahun berlalu dan Rini masih begitu sedih setiap teringat Sarah. Kemudian datang Thomas yang sudah remaja dengan pertumbuhan normal menenangkannya. Sementara di ruang bawah tanah, Sarah kembali hamil anak yang keempat. Saat Sarah dan Mary membaca buku, menetes air dari dinding langit-langit ruangan. Mereka pun sadar di atas sedang hujan lebat. Memakai meja, Sarah mencoba menggapai langit-langit ruangan dan dengan sendok ia terus melubangi langit-langit ruangan itu. Sarah pun mengarahkan senter keluar dan cahaya senter pun di atas pengarangan itu terlihat oleh seseorang. Orang itu pun mendatangi rumah Don, mengetuk pintunya dan memberitahu ada cahaya di halaman rumahnya. Don berterima kasih dan orang itu pun pergi. Don langsung menuju ruang bawah tanah, langsung memukul dan menendang perut Sarah. Dengan susah payah akhirnya Sarah melahirkan anaknya yang sudah meninggal dunia itu. Don pun menguburkannya.
18 tahun berlalu, Mary dan Michael yang tidak tahan kembali menyalahkan ibunya, sehingga mereka harus terkurung di dalam ruang bawah tanah itu. Sarah yang tak tahan juga mengamuk sejadi-jadinya. Kejadian ini pun terulang berulang-ulang kali, hingga akhirnya Sarah pun menceritakan semua kejadian sebenarnya. Siapa sebenarnya Don, Rini, Amy, Sarah, Chris, Mary, Michael, dan Thomas. Suatu hari di tahun ke-19, Michael berusaha membela Sarah yang lagi bertengkar dengan Don. Tapi sayang, fisik Michael yang kurang pertumbuhan tak bisa mengalahkan Don. Hari ini bersamaan dengan Don yang dipecat dari perusahaannya, berpikir keras untuk mengurangi pengeluarannya. Dia berencana membunuh Sarah dan anak-anaknya. Dimasukkannya selang ke ventilasi udara ruang bawah tanah itu. Kemudian di ujung selang yang lain, Don memasukkannya ke knalpot mobil. Kemudian Don menghidupkan mobil, membuat asap dari mobil masuk memenuhi ruangan bawah tanah. Untunglah tak lama berselang, Thomas datang menegur Don, sehingga Don mematikan mobilnya. Setelah mengobrol dengan Thomas, Don pun turun ke ruang bawah tanah dan memeriksa mereka. Syukurlah Sarah dan anaknya masih hidup. Genap hari ini 20 tahun Sarah dan anak-anaknya di dalam ruangan bawah tanah. Sementara Don, Rini, dan Thomas sedang pesta barbeque merayakan kemenangan Thomas dalam bermain bisbol. Sedang di ruang bawah tanah, Mary sedang sesak napas hebat. Asmanya kambuh dan ini sangat parah. Sampai malam pun tiba. Don masuk ke ruangan bawah tanah melihat Mary yang sedang sesak napas parah. Setelah perdebatan hebat antara Sarah dan Don, akhirnya Don menyetujui untuk membawa Mary ke rumah sakit dengan berbagai syarat dan meninggalkan Michael sendiri di ruang bawah tanah itu. Scene pertama pun terulang. Sarah yang panik membawa Mary ke rumah sakit. Don dengan tenang menginjak pedal gas mobilnya menembus malam menuju ke rumah sakit. Para perawat dengan sigap memberikan pertolongan pertama pada Mary dan usaha itu pun sukses. Sarah begitu lega. Di ruang tunggu saat pendataan pasien, sang dokter sempat curiga dengan tingkah Sarah, tapi karena bukan urusannya, dokter itu pun meninggalkannya. Saat Don menerima telepon, dengan sengaja Sarah menumpahkan air ke kertas pendataan pasien, hingga Don pun meninggalkan Sarah untuk mengambil formulir baru. Kesempatan ini pun tak disia-siakan oleh Sarah. Segera dia mengejar dokter yang barusan meninggalkannya. Don yang melihatnya pun memburu Sarah. Namun sayang, semua terlambat. Sarah memeluk dokter itu dan meminta pertolongan. Polisi yang ada di dekat dokter itu pun segera menyadari keadaan, kemudian menangkap Don. Dan seluruh sisa hidup Don akan dihabiskan dalam penjara. Hari indah pun itu datang. Sarah duduk di teras rumahnya bersama Rini dan Amy, menikmati udara segar dan hangatnya sinar matahari, menyaksikan ketiga anaknya bermain bola di halaman, hingga datang seseorang naik motor yang membuat jantung Sarah berdebar. Yah, Chris. Di sela percakapan Chris dan Sarah, Chris pun menangis menyesal karena mempercayai cerita yang dibuat oleh Don dan tidak mencari Sarah. Di akhir cerita, Chris memberikan hadiah sebuah helm, hadiah yang sudah 20 tahun dia simpan untuk Sarah. Sarah pun menerimanya dan mereka berdua pun mengendarai motor melaju menuju masa depan, tentunya yang lebih cerah. Sungguh ending yang sangat membahagiakan ya sobat rebahan. Oke, sampai di sini saja dulu. Sampai jumpa lagi di alur kisah yang lebih menegakkan lagi. Dan kalau ada request film yang mau diceritakan, sobat rebahan bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.